Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Bab 1349, Peralatan Tentara Sungai Piton. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Haha, kami selamat. Kami telah berhasil menjadi tentara timur. Itu adalah orang yang menakutkan dengan pedangnya. Untungnya, dia terlibat perkelahian dengan Wu He dari Samudra Sejati Utara. Jika tidak, kami akan berada dalam masalah besar. Para prajurit dan binatang buas yang berhasil bertahan semuanya sangat bersemangat, dengan hanya segelintir yang berduka atas kematian rekan mereka yang telah dimusnahkan. Sejak muda, mereka telah menyaksikan pemusnahan sejumlah sahabat, jadi ini bukanlah hal baru. Ada legenda yang diketahui oleh seluruh dunia jin, pemusnahan adalah manifestasi dari reinkarnasi. Jiwa-jiwa yang hidup di dunia jin mengetahui hal ini dengan hati, jadi mereka diam-diam akan mengirim pasangan mereka pergi dengan berkah dan tidak terlalu kecewa. Lagi pula, siapapun yang berada di jalur makhluk besar ditakdirkan untuk kemungkinan besar dimusnahkan. Hanya untuk masuk tentara, 2/3 akan kehilangan nyawa mereka. Apa yang mungkin terjadi setelahnya bukanlah tebakan yang sulit. Cepat, cepat, cepat. Ayo cepat pergi. Di ruang gurun yang sunyi, sebuah pintu melengkung yang besar muncul entah dari mana. Dari situ, 3 dewa sejati, semuanya berteriak sekuat tenaga, keluar. Prajurit dan hewan yang masih hidup berjalan dengan patuh dan segera, lagi pula, mereka akan menjalani seleksi putaran berikutnya. Kalian berdua, kata salah satu prajurit dewa sejati. Dia mengenakan baju besi merah gelap dengan ekor besar dan menatap Luo Feng dan teman binatangnya yang tidak biasa dengan satu mata merah di kepalanya. Ikuti aku akan membawa kalian berdua ke pasukan Sungai Piton. Baiklah, jawab Luo Feng. Binatang yang tidak biasa, yang babak belur, juga menjawab, baiklah. Keduanya mengikuti dewa sejati ini, yang pertama keluar melalui pintu melengkung. Bima Sakti, semoga berhasil, angin utara berteriak. Luo Feng juga menoleh untuk berteriak, semoga berhasil. Begitu saja, keduanya berpisah. Di dalam ketentaraan, bukanlah keinginan mereka untuk melakukan apa yang mereka suka. Kemampuan Northern Wind masih jauh dari ekspektasi Piton River Army. Dia mungkin dianggap elit, tetapi dia tidak dianggap jenius sejati, jadi dia tidak akan diterima menjadi tentara pada awalnya. Jika dia bisa menunjukkan performa luar biasa pada periode berikutnya, ada kemungkinan dia masih bisa diterima di pasukan khusus. Satu-satunya masalah adalah pada saat itu, mungkin bukan lagi tentara Sungai Piton tetapi beberapa pasukan tentara khusus lainnya. Luo Feng dan binatang itu mengikuti di belakang dewa sejati bermata satu untuk terbang di dalam kamp tentara yang luas. Mereka terbang dengan kecepatan cahaya. Semua ruang benar-benar tertutup. Luo Feng bergumam pelan. Sepertinya di dalam kamp tentara, tidak mungkin untuk berteleportasi. Saya Wu He dari Samudra Sejati Utara, sebuah suara bergema. Ayahku adalah penguasa Samudra Sejati Utara. Luo Feng berbalik dan menyeringai. Saya Bima Sakti, di mana saja bisa menjadi rumah bagi saya. Oh, binatang buas ini, Wu He, menganggukkan kepalanya yang mengerikan untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Di dunia jin, perang antar suku dan perang antar binatang adalah hal biasa dan terlalu sering terjadi. Akibatnya, beberapa anggota suku kehilangan rumah dan terpaksa menjadi pengungsi berkeliaran. Tentu saja, ada beberapa yang rela berkeliaran untuk mengasah keterampilan dan kemampuannya. Kamu sangat mengesankan, Wu He memuji. Luo Feng tersenyum dan membalas pujian itu. Kamu sendiri tidak terlalu buruk. Ada banyak pasukan khusus di dalam tentara timur. Tentara Sungai Piton hanyalah salah satu dari sekian banyak, Wu He menjelaskan. Pada screening awal yang harus kami lalui saat pertama kali bergabung dengan tentara, yaitu saat mereka mengidentifikasi bakat luar biasa. Sangat jarang dipilih untuk pasukan khusus ini. Secara khusus, yang lain akan dikerahkan lebih lanjut ke pasukan lain, itulah sebabnya, dalam waktu singkat, rekrutan baru untuk tentara Sungai Piton hanya akan menjadi kita berdua. Bagi kita yang baru saja bergabung dengan tentara, para veteran akan memandang rendah kita. Kita harus menggabungkan kekuatan. Bergabung, Luo Feng terkejut. Kehidupan seorang prajurit adalah kehidupan pertempuran, kata Wu He.
Prajurit berpengalaman ini diterima ke dalam pasukan khusus karena mereka luar biasa sejak awal. Mereka memiliki warisan tentara dan kultivasi jangka panjang. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, bersama dengan pengalaman kaya yang mereka peroleh dari situasi hidup dan mati yang memungkinkan mereka untuk mengasah keterampilan mereka setiap kali mereka pergi berperang, memang, mereka akan sangat mengesankan. Luo Feng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Menakjubkan, benar-benar lelucon. Para prajurit tentara Sungai Piton mungkin sangat mengesankan, tetapi dibandingkan dengan orang yang memiliki warisan Sungai Duandong, mereka masih setingkat lebih rendah, kecuali mereka memiliki harta jenis robot yang memungkinkan mereka melewati level dan melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Kam Tentara Angkatan Darat Timur begitu besar sehingga dikatakan sangat luas. Luo Feng dan Wu He mengikuti dewa sejati bermata satu itu, terbang jika dia terbang dan bepergian melalui transportasi lubang cacing jika dia melakukannya. Butuh waktu sekitar setengah hari untuk akhirnya tiba di depan aula yang menjulang tinggi. Di dalam, ada banyak orang dan binatang di semua tempat. Kalian berdua, tunggu di sini, perintah dewa sejati bermata satu itu. Luo Feng dan Wu He dengan patuh menunggu di luar aula yang menjulang tinggi sementara dewa sejati bermata satu masuk sendirian. Tempat apa ini? Luo Feng bertanya pada Wu He, yang berada tepat di sampingnya. Ini adalah salah satu poin militer. Wu He mengayunkan kepalanya, dan kedua sayap di lehernya bergerak seperti mengipasi. Pasokan militer untuk tentara Sungai Piton kita harus ditemukan di sini. Lihat, ada banyak prajurit yang masuk. Mereka pasti ada di sini untuk mengganti senjata militer mereka. Ganti senjata militer mereka? Luo Feng terkejut. Ya, Wu He menganggukkan kepalanya yang besar sambil berkata dengan suara rendah, semua prajurit mengandalkan berbagai pertempuran yang mereka lakukan untuk mengasah dan melatih keterampilan mereka. Berkali-kali pelatihan dan mengasah keterampilan melalui situasi hidup dan mati telah menyebabkan pemusnahan banyak prajurit. Untuk prajurit biasa, peluang pemusnahan mereka akan cukup tinggi. Tetapi bagi kami, para pejuang tentara Sungai Piton, jika kami mengalami situasi yang melibatkan tingkat bahaya yang sama, saya khawatir tidak banyak yang akan dimusnahkan. Apa yang harus kita lalui pasti akan lebih berbahaya dibandingkan dengan mereka. Demikian pula, rampasan kemenangan kita dapat digunakan untuk ditukar dengan kredit militer, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk ditukar dengan persenjataan. Semakin banyak kredit militer, semakin banyak yang beredar dan semakin banyak manfaat yang dapat ditukar. Anda bahkan dapat menukar sekelompok dewa sejati untuk membentuk tim pengawal pribadi Anda. Ini juga mungkin. Tentu saja, jumlah kredit militer yang dibutuhkan adalah jumlah yang menakutkan. Luo Feng tertawa. Tim pengawal pribadi, sayang sekali penduduk asli akan mati saat mereka keluar dari dunia jin. Ada juga harta jenis robot di sini? Luo Feng bertanya. Tentu saja ada. Mata dingin Wu He berkilat dengan secercah kegembiraan saat dia berkata, ada banyak harta jenis robot yang kuat, tetapi jumlah kredit militer yang dibutuhkan sangat tinggi. Semakin ajaib harta jenis robot ini, semakin berharga mereka. Saat itu, ayah saya juga berhasil merebut harta karun tipe robot yang kuat. Bahkan setelah dia pensiun dari medan pertempuran, dia masih menjadi sosok yang mendominasi di seluruh Samudra Sejati Utara. Namun, untuk merebut harta karun tipe robot yang kuat, bahkan Dewa Sejati akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan kredit militer. Bagi kami, hanya ahli hukum, tingkat pengumpulan kredit militer kami akan lebih lambat. Jika kita ingin mendapatkan harta karun tipe otomat yang kuat itu akan sangat sulit. Bahkan jika kita berhasil, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Luo Feng memasukkan semuanya ke dalam hati. Butuh waktu selama itu? Dunia jin adalah dunia yang sangat kuno sejak awal. Era reinkarnasi tunggal dapat dianggap sebagai durasi normal di dunia jin. Lagi pula, ada banyak dewa sejati di sini, dengan cukup banyak dewa sejati ruang hampa. Bahkan jika Wu He percaya bahwa ini adalah waktu yang sangat lama, tampaknya diperlukan waktu yang sangat lama. Dan datang dari samudera semesta, waktu adalah kekurangan Luo Feng. Itu telah datang. Wu He melihat ke kejauhan. Luo Feng juga menoleh. Mereka dapat melihat bahwa dari titik militer aula besar, Dewa Sejati bermata tunggal sedang berjalan keluar. Dengan satu gelombang, dia mengirim dua aliran sinar turun ke tanah sebelum Luo Feng dan Wu He. Kalian berdua mungkin hanya master hukum,
kata Dewa Sejati Bermata Satu. Tetapi kalian sekarang memasuki tentara Sungai Piton, jadi kalian bisa mendapatkan baju besi tingkat Dewa Sejati ini. Satu set baju besi Sungai Piton tingkat Dewa Sejati, sebenarnya hanya Piton River Armor. Dia memberi Luo Feng dan binatang itu, Wu He, pandangan sekilas. Itu bisa memungkinkanmu untuk tetap hidup untuk waktu yang lebih lama di tengah pertempuran hidup dan mati, terutama sebagai rekrutan baru. Anda perlu memastikan bahwa Anda dapat bertahan dan terus hidup. Baiklah. Sekarang, ikuti saya ke pasukan Sungai Piton. Luo Feng memegang baju zirah itu, merasakan kekuatannya yang menindas. Armor tingkat Dewa Sejati, di Samudera Semesta, itu akan menjadi armor harta karun sejati tertinggi. Namun di dunia jin, itu hanyalah baju besi standar dari Dewa Sejati. Prajurit manapun yang merupakan ahli hukum biasa tidak akan memenuhi syarat untuk memiliki baju besi ini. Namun, untuk pasukan khusus, segalanya harus sedikit lebih istimewa. Sepertinya, Luo Feng berkata pelan pada dirinya sendiri, pertempuran armor juga dibagi ke dalam level yang berbeda, seperti level Dewa Sejati dari level Ruang Hampa. Jadi jelas, harta karun sejati tertinggi juga akan berbeda dalam kekuatan kuat atau lemah. Ini pasti harta sejati tertinggi yang biasa. Saya kira Menara Penjara Hitam dan Yan Jun Road keduanya akan dianggap sebagai harta karun sejati tertinggi. Sayap Siwu dan Menara Bintang jelas sedikit lebih istimewa. Dewa Sejati Bermata Satu melihat ke belakang dan menyapu sekeliling. Cepat, dapatkan baju besi untuk mengenali Anda sebagai tuan mereka dan kenakan. Semua prajurit tentara Sungai Piton harus memakai itu. Dimengerti, jawab Luo Feng. Ini bahkan tidak sebagus milikku, kata Wu He, mengirimkan pesan hanya ke Luo Feng. Luo Feng tertawa sendiri. Ketika dia pertama kali masuk, dia bahkan tidak membawa sayap Siwu atau Menara Bintang, yang berarti dia memang memiliki kebutuhan mendesak untuk armor Sungai Piton ini. Membuatnya mengenali tuannya itu mudah. Luo Feng dengan cepat berhasil membuat harta itu mengenalinya sebagai tuannya. Itu tidak terlalu sulit, mungkin pada level yang sama dengan Yan Jun Road. Hua. Dia dengan cepat menyimpan Crazy Demon Extermination Godly Armor sementara Piton River Armor dengan cepat muncul di tubuhnya. Segera, baju besi merah gelap telah sepenuhnya muncul di seluruh tubuhnya. Di helm ada tengkorak yang dimodelkan dalam bentuk piton aneh. Ada juga garis hitam melingkar di seluruh armor merah tua itu. Di sampingnya, Wu He, si monster, dengan cepat berubah menjadi monster berwarna merah gelap. Di permukaan tubuhnya ada garis-garis hitam serupa. Kali ini, Luo Feng dan yang lainnya menghabiskan 3 hari penuh di dalam kamp tentara dan akhirnya tiba di depan sebuah danau yang luas. Ada banyak pulau di danau yang luas itu, bertriliun-triliun, dan diameter seluruh danau itu begitu luas sehingga harus diukur dalam tahun cahaya. Sekilas, sosok merah tua bisa terlihat. Sekali lihat mereka, kamu tahu mereka adalah prajurit tentara Sungai Piton, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Mereka semua mengenakan baju besi merah tua, dan di helm mereka ada bentuk ular sanca aneh yang sama. Ini adalah rekrutan barumu untuk pasukan Sungai Piton, teriak Dewa Sejati Bermata Satu. Suaranya yang kuat menyebar untuk mengirimkan pesan ke setiap sudut danau yang luas ini. Bagilah tim besar Anda menjadi 6 kelompok kecil dan tugaskan mereka di suatu tempat. Ketika dia selesai meneriakkan pesannya, dia menatap Luo Feng dan Wu He dengan cepat. Mudah-mudahan aku masih akan melihat kalian lain kali. Sua. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan pergi dengan cepat. Tak lama kemudian, banyak sosok terlihat berkedip di kejauhan. Mereka tampaknya berteleportasi. Teleportasi tidak mungkin dilakukan di lingkungan utama wilayah luar, tetapi di area tertentu di dalam danau itu, dimungkinkan untuk berteleportasi. Lebih dari 20 sosok berteleportasi dengan sangat cepat, dan segera, mereka ditangguhkan di luar angkasa di samping Luo Feng dan Wu He. Beberapa adalah bentuk kehidupan humanoid sementara yang lain berbentuk binatang buas. Mereka semua mengamati Luo Feng dan Wu He. Wu He mengangkat dagunya dengan bangga sambil berteriak, ayahku adalah penguasa Samudra Sejati Utara. Dari lebih dari 20 sosok yang digantung di ruang atas, seorang pria jangkung dan kekar segera menjawab, di ketentaraan, ayahmu tidak dapat membantumu betapapun mengesankannya dia. Kalian berdua, laporkan nama kalian dan beritahu kami apa yang kalian kuasai.
Saya Wu He. Wu He meraung. Aku ahli dalam, aku ahli dalam. Yah, tubuh ketuhananku cukup besar. Tubuh ketuhananku panjangnya lebih dari 1 juta kilometer. Ya, kamu memang memiliki tubuh dewa yang cukup besar, kata pria besar kekar itu. Dia menatap Luo Feng. Bagaimana denganmu? Saya Bima Sakti, jawab Luo Feng. Saya lebih kuat dari Wu He dalam hal kemampuan, dan saya lebih terampil dalam penghindaran pertempuran jarak dekat. Di bawah sepasang tanduk melengkung raksasa, mata abu-abu lelaki kekar itu menatap Luo Feng dan Wu He. Kalian berdua diberkahi dengan bakat yang dapat dianggap sebagai standar biasa dari tentara Sungai Piton saya. Namun, dalam waktu setengah bulan, 6 pasukan kita akan keluar. Itu hanya keberuntunganmu. Anda berdua harus memanfaatkan waktu Anda sepenuhnya dan melatih kemampuan terbaik Anda sehingga Anda bisa memoles keterampilan Anda. Saat Anda bergabung dengan kami, Anda bertemu dengan misi yang diberi peringkat pada level malapetaka. Seberapa sialnya Anda? Bab 1350, Tingkat Bencana. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Tingkat bencana. Dia terkejut. Luo Feng memandangi sekelompok tentara di depannya. Pria raksasa yang memimpin berkata dengan dingin, saya adalah kapten dari regu ke-6 dari tim utama, dan semua peraturan dan pengetahuan tentara ada di sini. Pelajari semuanya sendiri, dan jika tidak ada acara khusus, jangan ganggu rekan satu tim lainnya. Kemudian 2 bola kristal muncul. Setiap kristal seukuran jari, Luo Feng dan Wu He mengambilnya. Kembali ke pelatihan, mempersiapkan, teriak kapten. Ya, beberapa tentara menjawab, namun beberapa tentara lainnya tidak menanggapi. Rupanya, kapten tidak memiliki otoritas yang cukup. Saya perlu mengingatkan Anda bahwa tugas tingkat bencana akan datang, kata sebuah suara yang jelas. Itu adalah perempuan dengan kulit hijau dan sayap hijau. Kufa, apakah menurutmu kedua pemula itu bisa selamat dari tugas tingkat bencana? Mereka belum menerima warisan dasar, dan mereka tidak punya cukup waktu untuk melatih diri. Bagaimana mereka akan melewati tugas tingkat bencana? Semua prajurit lainnya menggelengkan kepala, berteleportasi, dan pergi. Mereka tidak ingin berbicara dengan Luo Feng dan Wu He. Kapten melihat Luo Feng dan Wu He dan berkata, persiapkan dirimu. Sua. Dia pergi juga, hanya Luo Feng dan Wu He yang tinggal. Sepertinya kita tidak beruntung, bisik Luo Feng. Wu He, apa arti tugas tingkat bencana? Wu He berteriak, kami sangat sial. Tentara akan keluar dan melakukan tugas yang disiapkan setiap zaman, dan kita akan diperintahkan untuk melakukan serangan di tempat tertentu. Untuk setiap 10.000 era, akan datang tugas yang sangat berbahaya, dan berada pada tingkat bencana. Untuk setiap 100 juta era, akan ada tugas yang lebih mengerikan di tingkat inkarnasi. Tingkat inkarnasi? Luo Feng bingung. Itu artinya jika kamu dihadapkan pada tugas itu, kamu akan pergi untuk inkarnasi. Wu He melirik Luo Feng. Luo Feng tersenyum. Mereka yang berada di dunia jin memperlakukan inkarnasi sebagai kematian, yang berarti tugas tingkat inkarnasi memang penuh bahaya. Jika kita berada di pasukan biasa, maka level inkarnasi pun akan baik-baik saja bagi kita, kata Wu He dengan gugup. Namun, ini adalah tentara Sungai Piton. Tugas biasa di tentara Sungai Piton sama dengan tingkat inkarnasi tentara biasa. Adapun tingkat malapetaka, itu berarti malapetaka nyata bagi talenta seperti kita. Tingkat inkarnasi adalah mimpi buruk. Setengah dari tentara berpengalaman akan mati selama tugas tingkat inkarnasi. Sebagai perbandingan, tingkat kelangsungan hidup tentara biasa jauh lebih tinggi. Mereka yang telah lama berlatih di pasukan biasa dapat menjadi makhluk tertinggi di antara alam semesta hukum. Makhluk tertinggi itu dapat bertahan dari tugas tingkat inkarnasi. Semakin kuat seseorang, semakin sulit tugasnya. Di tingkat alam semesta hukum, tidak peduli seberapa kuat kita, ada batasnya. Namun, tugas militer sangat sulit, dan banyak yang mati. Luo Feng merasa terintimidasi. Hanya sedikit dari 100 orang yang bergabung dengan tentara biasa yang dapat hidup cukup lama untuk pensiun. Menurut Wu He, pasukan khusus seperti tentara Sungai Piton memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih rendah. Yang Mulia Raja yang saleh, dari dunia jin, telah merancang proses penyaringan yang gila. Itu jauh lebih berbahaya. Mata Wu He berkilat gila.
Tapi jauh lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan warisan yang berharga dan barang berharga yang kuat. Makhluk tertinggi di dunia jin itu, seperti dewa sejati ruang hampa, semuanya dipilih dari pasukan khusus. Adapun tentara biasa, mereka akan tetap biasa-biasa saja sepanjang hidup mereka. Ayah saya adalah penguasa Samudra Sejati Utara. Saya harus menjadi sekuat ayah saya, jika tidak lebih kuat. Luo Feng melihat Wu He dan tersenyum. Ayo pergi, kita harus memilih pulau untuk ditinggali terlebih dahulu. Informasi rumit terkandung dalam bola kristal, tetapi tidak banyak. Itu hanya memperkenalkan aturan dan peraturan militer kepada Luo Feng dan Wu He, yang segera menangkap mereka menggunakan kekuatan dewa mereka. Mereka juga tahu bahwa danau ini milik tentara Sungai Piton. Ada 3 tim di tentara Sungai Piton, dan masing-masing tim menempati area danau ini. Ada 9 regu di tim utama, dan masing-masing regu memiliki wilayahnya masing-masing. Mereka dapat memilih pulau manapun tanpa pemilik untuk mereka praktikkan. Hong. Mereka berteleportasi dan menjadi seberkas cahaya merah yang terbang melintasi langit di atas sebuah pulau. Tentara dalam pasukan khusus memiliki perlakuan yang berbeda, karena mereka dapat menduduki sebuah pulau sementara makhluk besar lainnya dilarang memasukinya. Luo Feng melihat ke bawah dan merasa puas. Adapun Wu He, dia memilih pulau yang lebih jauh. So, Luo Feng dengan cepat mendarat. Pulau itu memiliki diameter lebih dari 100.000 km. Itu hanya sebuah pulau kecil. Di tengahnya ada tempat tinggal sederhana yang terbuat dari batu. Jika dia tidak puas dengan itu, dia pasti bisa membangunnya kembali. Luo Feng tidak peduli tentang itu, karena dia hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Membekukan. Kekuatan Sale Luo Feng menyebar, dan dia pergi ke bagian dalam pulau. Dia menyentuh batu kristal prismatik dan menanamkan kekuatan ketuhanannya. Warna batu kristal berubah. Mulai sekarang, pulau itu memiliki pemilik. Di atap rumah yang terbuat dari batu, Luo Feng berbaring di kursi batu. Kursi batu itu sangat besar, dan tubuh Dewa Luo Feng berubah menjadi setinggi 100 km. Dia berbaring di kursi batu seolah-olah itu adalah tempat tidur. Dia melihat ke kejauhan dan bisa melihat danau dan pulau yang tak berujung. Saya telah memasuki World of Jin dan Python River Army, pasukan khusus dari Tentara Timur. 1 tahun kemudian, akan ada tugas. Luo Feng sedang memikirkan jalannya. Harta sejati tertinggi, barang berharga jenis mesin, mereka berdua membutuhkan kredit militer. Aku benar-benar membutuhkan darah dan armor skala dewa sejati, pikir Luo Feng. Saya perlu mendapatkan tubuh dewa sejati sebanyak mungkin dan membawa mereka kembali ke alam semesta asli. Dalam 8 juta era terakhir, Luo Feng telah mencurahkan sebagian besar energinya untuk mempelajari komposisi bentuk kehidupan. Manusia adalah golongan darah dan daging, jadi dia akan tetap menjadi kehidupan golongan darah dan daging setelah dia menjadi dewa sejati dan semua tubuhnya digabungkan menjadi satu. Akibatnya, Luo Feng paling memahami bentuk kehidupan bergolongan darah dan daging. Dia bisa mengubah tubuh lautan jauh yang baru menjadi bentuk kehidupan daging dan darah menggunakan struktur gen kehidupan, dan dia bisa membuat tingkat gen kehidupannya mencapai 10.081 kali. Namun, tubuh Mosa adalah bentuk kehidupan tipe energi, dan Luo Feng tidak menghabiskan banyak waktu untuk itu. Meskipun dia memiliki pemahaman dasar, tingkat gen hidupnya hanya 5.000 kali. Saya telah meningkat terlalu lambat. Saya bahkan belum melampaui 10.081 kali, apalagi 90.000 kali. Luo Feng merasa gugup. Berdasarkan pemahamannya, semakin tinggi level gen, semakin sulit untuk mendapatkan level gen yang lebih tinggi. Level gen kehidupan aslinya adalah 10.081 kali, jadi dia hanya perlu sedikit waktu untuk menganalisis level ini. Dia telah berhasil menganalisis level ini sepenuhnya, dan dia telah mengatur ulang tubuh lautan jauh dengan level gen kehidupan 1000 kali. Rasanya seperti mengubah kayu menjadi berlian. Dia telah mengubah komposisi internal tubuh lautan jauh, menjadikannya tubuh dewa yang kuat pada tingkat gen kehidupan yang sempurna. Namun, melampaui 10.081 kali dan mencapai 15.000 kali atau lebih jauh lebih sulit. Ada beberapa tingkatan. Level 1 adalah melampaui level gen kehidupan yang sempurna. Level 2 adalah mencapai level gen kehidupan 30.000 kali. Level 3 mencapai 60.000 kali. Level 4 mencapai 90.000 kali.
Dalam hal struktur gen, dewa sejati jauh lebih maju daripada penguasa alam semesta, dan mereka dapat memberikan lebih banyak wawasan dalam hal terobosan bagi Luo Feng. Namun, Luo Feng hanya memiliki tubuh Great Thunder Star Master dan rambut serta darah tamu gunung duduk dan pemimpin kota Primal Chaos. Itu jauh dari memadai, dia membutuhkan lebih banyak lagi. Luo Feng tahu persis langkah-langkah yang harus dia ikuti. Pertama, dia perlu menganalisis miliaran bentuk kehidupan dan miliaran struktur material. Kedua, dia perlu menciptakan bentuk kehidupan. Bentuk kehidupan yang dapat berkembang biak adalah yang paling sulit diciptakan. Bentuk kehidupan 9 guru keterpencilan yang diciptakan lahir di lautan. Mereka semua adalah bentuk kehidupan energi, jadi mereka tidak bisa berkembang biak. Itu adalah yang termudah untuk dibuat. Jika Luo Feng ingin menciptakan bentuk kehidupan yang dapat berkembang biak, dia perlu mempelajari asal-usul bentuk kehidupan yang jauh lebih rumit. Tentu saja, ini akan membantu menganalisis banyak bentuk kehidupan. Luo Feng memperkirakan bahwa tubuh ketuhanannya setidaknya dapat berevolusi ke tingkat gen kehidupan sebanyak 50.000 kali. Hanya setelah mencapai tingkat itu, dia dapat menciptakan bentuk kehidupan yang dapat berkembang biak, yang pada gilirannya dapat membantunya bergerak lebih tinggi di jalur kekuatan dewa. Badan Dewa Sejati dan Kredit Militer, Luo Feng berpikir, saya akan memeriksa warisan dasar sekarang. Luo Feng, yang sedang berbaring di kursi batu, terbang seperti seberkas cahaya. Ada warisan dasar tentara Sungai Piton di tengah pulau. Luo Feng segera mendarat. Ada pilar di sekeliling pulau, dan setiap pilar memiliki bola kristal. Wu He menggelengkan kepalanya di kejauhan, dan tubuhnya berputar di sekitar pilar. Bima Sakti. Wu He melepaskan pilar batu itu. Cakarnya mencengkeram tanah, dan sayap di lehernya berkibar. Dia terbang menuju Luo Feng seperti seberkas cahaya. Kenapa lama sekali? Tugas tingkat bencana akan datang. Kita perlu menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk mempelajari warisan dasar. Meskipun itu warisan dasar, itu masih banyak. Itu adalah sesuatu yang bahkan ayah saya tidak bisa mengajari saya, dan itu sangat berharga. Mereka dari tentara perlu menukar warisan dengan kredit militer. Kami berada di pasukan khusus, itulah sebabnya kami bisa mendapatkan warisan dasar gratis langsung setelah kami masuk. Namun, semakin rumit warisannya, semakin banyak kredit militer yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Cepat, saya akan melanjutkan pemahaman saya. Wu He berhenti berbicara. Rupanya, dia ingin memanfaatkan waktu sepenuhnya. Lu Feng mengangguk. Ada sekitar 100 bola kristal di pulau itu. Dia segera menyebarkan kekuatan ketuhanannya dan menembusnya ke dalam setiap bola kristal. Informasi membanjiri pikirannya. Pembuatan harta karun sejati, pembuatan mesin, pertarungan jarak dekat, ilusi, kombinasi, dan teknik kekuatan dewa yang membakar. Luo Feng sangat terkejut. Dia mengharapkan warisan dasar menjadi biasa-biasa saja, tetapi ternyata sangat berguna. Teknik bertarung, teknik kombinasi, dan teknik kekuatan dewa yang membakar semuanya bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya. Adapun pelatihannya, hanya membahas bagaimana menjadi dewa sejati. Membakar teknik kekuatan dewa hanya memiliki satu level, seperti volume pertama Duan Mi. Berdasarkan instruksi, ahli hukum hanya dapat mempelajari tingkat pertama sementara dewa sejati dapat mempelajari tingkat kedua. Warisan setelah itu membutuhkan kredit militer untuk diperoleh. Luo Feng menghafal semua warisan dasar tentara Sungai Piton dan terkejut ketika dia mengetahui lebih banyak tentang itu. Warisan mendasar ini mungkin sedikit lebih unggul dibandingkan dengan warisan denyut nadi Sungai Duandong, tetapi dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan dari batu ingatan dengan ingatan yang luar biasa itu, dan berdasarkan pemahamannya tentang peradaban kuno, ini benar-benar warisan terbaik. Warisan yang kuat tidak mudah diberikan di dunia peradaban kuno. Warisan tentara, terutama warisan tentara Sungai Piton sudah cukup untuk dianggap sebagai warisan unggul. Tentu saja, ini hanya sebagian kecil dari bagian paling mendasar dari warisan superior ini. Apapun di luar ini perlu ditukar dengan lebih banyak kredit militer. Warisan denyut nadi Sungai Duandong dianggap sebagai warisan super, dan Luo Feng memiliki seluruh rangkaiannya. Setelah saya menguasai serangkaian teknik rahasia untuk menyalakan kekuatan dewa saya akan dapat melakukan tahap pertama pemusnahan, pikir Luo Feng. World of Jin sangat ketat dalam pengelolaan warisannya.
Jika saya melakukan pemusnahan dengan membakar kekuatan ketuhanan saya, tetapi tidak dapat mengatakan di mana saya mempelajari teknik rahasia tentang kekuatan ketuhanan yang menyala-nyala ini, saya akan dijatuhi hukuman mati. Sama seperti Luo Feng sedang menunjukkan untuk mempelajari warisan mendasar. Di wilayah manusia alam semesta primal, di tanah suci Bima Sakti, tubuh lautan jauh baru Luo Feng duduk bersila di aula yang menjulang tinggi di lantai 9. Tidak ada apapun di sekitarnya, hanya ruang luas yang bisa dilihat. Dia membuka matanya dan segera berdiri. Dia menoleh untuk melihat ke kejauhan. Seberkas cahaya melintas. Itu adalah dewa leluhur wajah ganda sekolah dewa leluhur. Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Dewa leluhur berwajah ganda melangkah ke lantai aula yang berkabut hitam di lantai 9 dan tersenyum sambil menatap Luo Feng. Luo Feng terkejut saat dia membalas senyumnya. Dewa leluhur, mengapa kamu datang memanggilku? Kamu dan aku adalah teman baik. Bahkan jika tidak ada yang terjadi, tidak bisakah aku datang mengunjungimu? Dewa leluhur berwajah ganda menggoda. Luo Feng balas tersenyum. Tentu saja bisa. Jika kamu mau, kamu boleh tinggal selama yang kamu mau. Dewa leluhur berwajah ganda ini pernah menyelamatkannya sekali. Dari 3 dewa leluhur besar, Luo Feng memang paling menyukai dewa leluhur berwajah ganda. Dewa leluhur wajah ganda langsung berkata, tentu saja aku punya tujuan untuk datang ke sini. Pemimpin gerombolan Bima Sakti dari dunia jin, kamu telah memperoleh banyak hal. Jika tidak, kamu tidak akan mengkhawatirkan kemauan alam semesta primal asal. Tujuan saya datang ke sini kali ini adalah untuk mewakili tekad dari asal mula alam semesta. Luo Feng terkejut. Mewakili kemauan asal? Siapa yang mengatakan dia telah mendapatkan banyak? Sepertinya asal mula alam semesta tahu banyak tentang dia, yang masuk akal, karena dia tidak merasa terkekang saat berada di dunia jin. Dia juga telah mencoba memahami batu ingatan yang ditemukan di ruang warisan perahu mausoleum, tetapi dia menyadari bahwa dia masih tidak dapat melihat konten yang lebih dalam. Saat itulah Luo Feng menyadari bahwa kemauan dari asal mula alam semesta masih memiliki pengaruh atas dirinya. Dunia jin ada di dalam lautan alam semesta, dan di bawah bimbingan tekad dari asal mula alam semesta, akan aneh jika tidak ada kendali sama sekali. Saya telah mendapatkan banyak. Luo Feng tertawa. Bagaimana? Pemimpin gerombolan Bima Sakti harus tahu, dewa leluhur berwajah ganda berkata dengan acuh tak acuh. Aku mungkin tidak begitu jelas tentang itu, tetapi menurut tekad dari asal mula alam semesta, dari semua makhluk hebat dari kelompok pertama yang memasuki samudra semesta, kamu adalah salah satu dari mereka dengan jumlah perolehan terbesar. Luo Feng menyipitkan mata. Jumlah terbesar yang diperoleh? Sekarang dia telah diterima di Python River Army, dia telah mendapatkan 1 set Python River Armor. Python River Armor adalah armor tingkat dewa sejati dan dianggap sebagai harta karun sejati tertinggi. Namun, Luo Feng telah menemukan bahwa ketika sayap siwunya diperpanjang menjadi baju zirah, zirah itu masih jauh lebih kuat daripada armor sungai Python. Dengan mengenakan baju zirah yang merupakan perpanjangan dari sayap siwu, serangan apapun yang lebih lemah dari kekuatan tempur tingkat 8 tidak akan dapat melukai tubuh dewa di bawah perlindungannya. Tapi Python River Armor hanya mampu menjaga tubuh dewa itu aman dari serangan apapun yang berada di bawah tingkat ke-7. Adapun besarnya efek pelemahan, keduanya setara. Namun, batas ketahanan armor sungai Python jauh dari batas ketahanan armor yang merupakan perpanjangan dari sayap siwu. Jika dia tidak memiliki alat pembanding, dia tidak akan tahu. Tetapi setelah dibandingkan, Luo Feng lebih menyadari betapa mengesankan sayap siwu. Selain mendapatkan armor sungai Python, keuntungan terpenting yang dia dapatkan adalah identitasnya sebagai prajurit tentara sungai Python. Seorang prajurit pasukan khusus, apakah itu kredit militer atau warisan yang bisa ditukar, jauh lebih unggul. Jumlah makhluk besar dari kelompok kekuatan teratas dari samudra semesta yang telah memasuki sungai Python untuk pertama kalinya tidak banyak, sekitar 200 atau lebih. Namun, sejak awal, beberapa sudah dimusnahkan. Ada beberapa yang berhasil menyelinap masuk ke dalam pasukan, tetapi untuk lebih jauh menyusup ke dalam pasukan khusus seperti tentara sungai Python. Selain Luo Feng, tidak ada seorang pun. Seketika, berbagai pemikiran mulai muncul di benak Luo Feng. Dia memandangi dewa leluhur wajah ganda, yang tepat di hadapannya. Dewa leluhur, tujuanmu di sini.
Apa niatmu yang sebenarnya? Aku telah datang di bawah perintah kemauan dari asal mula alam semesta untuk membimbingmu. Dewa leluhur wajah ganda memandang Luo Feng. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang menindas. Meskipun tidak terlalu kuat, itu jelas masih merupakan kekuatan yang sangat kuat yang jauh melampaui Dewa Ruang Kosong yang sebenarnya, sampai tingkat transendensi. Jelas sekali, ini adalah sesuatu yang telah dianugerahkan oleh asal mula alam semesta dari alam semesta primal kepadanya. Untuk era reinkarnasi yang normal, tidak akan ada tanah paling berbahaya keempat yang muncul, katanya perlahan. Dan era sekarang ini, jelas tidak normal. Itulah sebabnya tanah paling berbahaya keempat muncul. Ini adalah peluang besar, tetapi juga bencana besar. Suaranya seperti palu berat yang menghantam jantung Luo Feng. Bencana besar. Luo Feng mengerutkan kening. Munculnya bentuk kehidupan humanoid itu. Tekad dari asal mula alam semesta telah memberi mereka bimbingan dan memberitahu mereka cara untuk memasuki dunia jin. Berusaha keras untuk membantu mereka, pasti ada tujuannya. Lagi pula, kemauan asal biasanya begitu terpisah. Seharusnya, tidak ada alasan untuk campur tangan seperti itu. Jelas, itu pasti punya tujuan. Itu, yang pernah menekan Teacher Origin. Itu, yang pernah membunuh Tuan Yuan Ao dan membuang benda aneh. Itu, yang ingin memusnahkan 3 makhluk besar seperti Great Thunder Star Master. Semua faktor ini menunjukkan bahwa tekad asal mula alam semesta memiliki sudut pandangnya sendiri. Keluar dengan itu, Luo Feng memandangi dewa leluhur berwajah ganda. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu akan menjadi master nomor 1 dari seluruh samudera semesta. Dewa leluhur berwajah ganda perlahan menegaskan maksudnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda sangkal. Kekuatan Anda akan jauh lebih kuat daripada guru asal di masa depan. Semua bencana, Anda harus menghadapinya. Dan bagaimana Anda harus menghadapinya adalah bahwa Anda harus bergantung pada dunia dari jin. Ingat, dewa leluhur wajah ganda memandang Luo Feng. Mematuhi aturan dalam dunia jin, cobalah yang terbaik untuk mendapatkan manfaat yang dapat memungkinkan Anda untuk memberdayakan diri sendiri. Kekuatan dan kekuatan Anda akan menjadi harapan dari tekad asal mula alam semesta. Sebagai anak dari alam semesta primal, apapun yang merugikan alam semesta primal juga akan merugikan Anda. Ingat, semuanya ada di dunia jin. Anda harus menjadi lebih kuat. So, dewa leluhur wajah ganda tersenyum setelah dia selesai mengatakan bagiannya, lalu berubah menjadi cahaya yang mengalir dan pergi. Luo Feng berdiri dalam diam di tempat yang sama, menatap ke kejauhan ke arah yang dituju dewa leluhur wajah ganda. Kemauan asal benar-benar menghargai saya, Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri dengan nada pelan. Segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya telah memungkinkan Luo Feng untuk memahami ini. Tekad asal tidak dapat bergerak sendiri, jadi dalam segala hal yang perlu dicapai, ia harus meminjam tangan makhluk besar lainnya. Rupanya, kemauan asal telah mengarahkan pandangannya pada Luo Feng dan merasa bahwa dia akan menjadi satu-satunya makhluk terkuat sejati di masa depan. Inilah alasan yang telah memberinya bantuan dan bimbingan selama ini. Itu memiliki niat untuk membuat Luo Feng menjadi alat yang tajam dari kekuatan tekad asal, seseorang yang dapat merusak dan menghancurkan semua musuh. Aku adalah anak dari alam semesta primal. Apapun yang merugikannya juga akan merugikan saya? Luo Feng bertanya pada dirinya sendiri. Pertanyaan ini berulang kali di dalam hatinya. Ini jelas memberitahu Luo Feng bahwa tekad asal mula alam semesta berdiri di sisi yang sama dengannya. Apapun yang Anda katakan, saya harus percaya saja. Dunia jin muncul. Sebelum Great Thunder Star Master dimusnahkan, kekuatan yang dia lakukan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari kekuatan dewanya. Bimbingan proaktif oleh kemauan keras dari asal mula alam semesta. Semuanya harus memiliki tujuan. Tekad asal mula tidak bisa langsung menyerang dengan sendirinya. Selama kekuatanku cukup kuat, dan aku bisa menjadi penguasa nomor 1 di seluruh samudera semesta, saat itu, aku akan benar-benar mendominasi yang benar berbicara. Mari kita lihat, mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi. Sebelum apapun yang menantiku, aku perlu memoles kemampuanku. Luo Feng tidak merasakan dendam. Tekad dari asal mula alam semesta ingin dia memahami krisis ini sehingga dia akan merasakan urgensi dalam mengangkat dirinya sendiri. Dia akan melakukan hal itu. Lagi pula, tidak ada salahnya membuat diri sendiri lebih kuat.
Alam semesta virtual, puncak Pulau Guntur. Luo Feng dan pemimpin kota primal Chaos bertemu. Guru, ini adalah teknik rahasia untuk kekuatan ilahi yang menyala-nyala dari tentara Sungai Piton. Luo Feng telah menyimpan catatan warisan tentara Sungai Piton di alam semesta virtual dan mengirimkannya ke pemimpin kota primal Chaos sebagai pesan. Teknik rahasia tentang kekuatan dewa yang menyala-nyala, pemimpin kota primal Chaos memeriksa dengan saksama. Ya, bahkan untuk peradaban kuno, teknik rahasia pada kekuatan dewa yang berkobar ini hanya dapat diciptakan oleh keberadaan yang sangat kuat, Luo Feng menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Tapi guru, Anda harus ingat bahwa saat Anda memasuki dunia jin, metode khusus seperti teknik berkobar kekuatan dewa tidak boleh dilakukan. Jika tidak, Anda akan diselidiki oleh tentara dengan cara yang paling ketat, dan jika Anda tidak dapat memberitahu mereka di mana Anda memperoleh teknik seperti itu, Anda akan dijatuhi hukuman mati. Secara internal, dunia jin sangat ketat dalam menangani warisannya. Petik 2. Pemimpin kota primal Chaos mengangguk. Kamu bisa yakin? Juga, beberapa saat yang lalu, kemauan asal mengirimiku pesan melalui dewa leluhur, kata Luo Feng perlahan. Dia menyebutkan semacam bencana besar, dan dia ingin aku melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatanku saat berada di dunia jin. Pemimpin kota primal Chaos mendengus bermusuhan dan berkata, saya telah berbicara dengan guru asal. Anda tidak perlu khawatir tentang bencana besar apapun. Itu hanya mengintimidasi Anda. Bahkan jika ada bencana besar, itu mungkin bukan bencana yang diarahkan pada kita. Seperti tanah suci Kaisar Timur, itu bertahan melalui era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan bukankah itu masih kuat? Menurut guru asal, tekad dari asal mula alam semesta tidak terkalahkan, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tapi tentang saja, meningkatkan kekuatanmu. Tidak ada yang salah dengan itu. Lu Feng mengangguk. Ya, tekad asal telah memutuskan untuk menggunakan dia sebagai senjatanya, tapi itu juga tergantung pada apakah dia mau digunakan atau tidak. Tapi kamu harus memastikan bahwa kamu menangkap peluang yang tepat. Berdasarkan informasi yang aku terima, semakin banyak makhluk hebat yang dimusnahkan di dunia jin, kata pemimpin kota primal Chaos dengan nada serius. Dikatakan bahwa klan mata ilahi telah mengirimkan pasukannya, tetapi saat pasukannya masuk, mereka terbunuh di kamp militer. Hanya segelintir yang selamat. Terlepas dari itu, kelompok kekuatan teratas samudra semesta harus menunggu 1 abad lagi sebelum mereka bisa masuk. Sekarang, Anda memiliki keunggulan atas mereka, jadi Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk meraih peluang yang tepat. Luo Feng mengangguk sambil tersenyum. Klan mata ilahi yang menyedihkan, terbunuh di kamp militer? Tentara biasa lebih tersebar dan tersebar. Sementara tentara khusus dilarang saling bunuh di kamp, tentara biasa lebih longgar dalam disiplin seperti itu. Hanya dengan menonjol dari kerumunan untuk diterima menjadi pasukan khusus, seseorang dapat benar-benar menerima kultivasi khusus. Dunia jin, tentara timur, kamp militer ahli hukum, dari tentara Sungai Piton, pulau warisan mendasar. Tidak peduli seberapa cemas berbagai kelompok kekuatan teratas samudra semesta, Luo Feng telah datang ke dunia jin dengan damai. Bima Sakti, besok adalah hari kita harus menerima misi militer kita, kata Wu He terbang dari jauh. Ini adalah misi tingkat bencana. Apakah kamu mendapatkan sesuatu dari berkultivasi pada warisan mendasar? Saya telah menguasai teknik rahasia pada kekuatan dewa yang menyala-nyala, kata Luo Feng dengan santai. Mata Wu He melebar seketika. Sayap yang menempel di lehernya juga menghentikan gerakan mengipasi mereka. Ini. Sudah berapa lama sejak kamu mulai? Dia terkejut. Kemudian dia berkata tanpa alasan, ketika kamu belum menerima teknik kekuatan dewa yang menyala-nyala itu, kamu sudah bisa mengalahkanku. Teknik pedangmu itu sangat menakutkan. Kekuatan pedangmu bisa sangat padat sehingga bisa menembus baju zirahku tanpa menyebabkan kerusakan eksternal namun menyebabkan tubuhku yang saleh dikonsumsi secara besar-besaran. Dan penghindaran pertempuran jarak dekatmu memungkinkanmu untuk berubah begitu cepat sehingga aku tidak punya waktu untuk melawan. Menjadi targetmu dan menahan begitu banyak pukulan darimu, seluruh setengah dari tubuh ketuhananku telah habis. Luo Feng hanya menyeringai sebagai jawaban. Saat itu, mereka telah bertarung selama setengah jam. 3.000 telah muncul untuk seleksi, tetapi tidak lebih dari 1.000 yang bertahan sampai akhir.
Sulit membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan Luo Feng untuk membunuh dan seberapa cepat pedangnya. Jumlah pukulan yang menghantam tubuh Wu He tidak diketahui, tetapi itu telah menghancurkan 50% dari tubuh ketuhanannya. Ayo istirahat yang baik, kata Wu He. Kami berangkat besok, dan aku sangat berharap kami bisa kembali hidup-hidup.